Darah merupakan medium transportasi yang membawa zat kimia yang diperlukan tubuh atau yang akan dibuang keluar tubuh. Darah dalam tubuh manusia apabila disentrifugasi atau didiamkan akan terpisah menjadi dua bagian, yaitu plasma darah dan sel-sel darah. Plasma darah merupakan komponen cair dan sel-sel darah merupakan komponen padat dalam darah. Volume plasma darah mencapai kurang lebih 55% dari volume total darah, sedangkan volume sel-sel darah sebesar 45%. Sebagian besar sel-sel darah berupa sel darah merah atau eritrosit yang mencapai 99%, dan sisanya tersusun atas sel darah putih atau leukosit dan keping darah atau trombosit. Plasma darah tersusun atas air dan zat-zat terlarut. Zat-zat terlarut tersebut tersusun atas protein dan zat-zat lainnya. Protein-protein yang terlarut dalam plasma darah antara lain albumin, fibrinogen, dan globulin yang sering disebut sebagai protein plasma. Zat-zat lain yang terlarut dalam plasma darah antara lain sari makanan, mineral, hormon, antibodi, dan zat sisa metabolisme berupa urea dan karbon dioksida. Sel darah merah berbentuk bulat pipih dengan bagian tengahnya cekung. Sel darah merah tidak memiliki inti sel. Warna merah pada sel darah merah disebabkan adanya hemoglobin. Hemoglobin merupakan suatu protein yang mengandung unsur besi. Sel darah merah paling banyak terdapat dalam darah. Lebih kurang 1 mm kubik darah terdiri atas 4-5 juta sel darah merah. Sel darah putih memiliki bentuk yang tidak tetap dan mempunyai inti. Jumlah sel darah putih tidak sebanyak jumlah sel darah merah. Setiap 1 mm kubik darah mengandung sekitar 8.000 sel darah putih. Fungsi utama dari sel darah putih adalah melawan kuman atau bibit penyakit yang masuk ke dalam tubuh. Apabila di dalam darah terjadi peningkatan jumlah leukosit, maka kemungkinan terjadi infeksi di bagian tubuh. Sesaat setelah bagian tubuh terluka, trombosit akan pecah karena bersentuhan dengan permukaan kasar dari pembuluh darah yang luka. Di dalam trombosit terdapat enzim trombokinase yang akan mengubah protrombin menjadi trombin karena pengaruh ion kalsium dan vitamin K dalam darah. Trombin akan mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin. Benang-benang fibrin ini akan menjaring sel-sel darah sehingga luka tertutup dan darah tidak menetes lagi. Berdasarkan sistem penggolongan darah, darah dikelompokkan menjadi 4 golongan darah, yaitu golongan darah A, B, AB, dan O. Pembagian ini dilakukan karena adanya perbedaan agglutinogen pada permukaan membran sel darah merah dan antibodi dalam plasma darah. Ada 2 jenis antigen pada sel darah merah, yaitu antigen A dan antigen B. Antibodi dalam plasma darah juga terdiri atas 2 jenis, yaitu antibodi anti-A dan antibodi anti-B. Jenis antigen dan antibodi inilah yang menentukan jenis golongan darah seseorang. Kita harus mengetahui golongan darah karena golongan darah sangat penting pada proses transfusi darah. Transfusi darah adalah proses pemindahan darah dari donor ke resipien.
Jika seseorang mendapatkan transfusi darah dari donor yang golongan darahnya berbeda dengan golongan darah resipien, akan menimbulkan bahaya bagi resipien. Darah resipien dapat mengalami pembekuan atau penggumpalan dan dapat menyebabkan kematian. Kamu dapat mengetahui bahwa golongan darah AB dapat menerima darah dari resipien golongan darah apapun. Oleh karena itu, golongan darah AB disebut dengan resipien universal. Sebaliknya, golongan darah O dapat menjadi donor bagi semua golongan darah ataupun golongan darah O itu sendiri. Oleh karena itu, golongan darah O disebut sebagai donor universal.